Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti kuliah kita, terutama di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk materi hari ini kita sudah sampai ke materi ketiga. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, tentunya suatu negara itu pasti membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Nah, dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Nah, integrasi nasional itu merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada bab ini, kalian semuanya akan diajak untuk mempelajari lebih lanjut perihal bagaimana sih sebenarnya konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara bangsa atau nation state. Dan sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif, kalian nantinya akan diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, dan juga membangun argumentasi dan mendeskripsikan kembali esensi dan urgensi integrasi nasional, baik secara tulisan maupun secara lisan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Sebenarnya apa sih integrasi nasional itu? Nah, untuk memahami makna dari integrasi nasional, kita bisa menganalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional ini terdiri dari dua kata, yaitu integritas dan nasional. Nah, sedangkan secara terminologi itu penggunaan istilah atau pengertian dari integrasi nasional itu selalu dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya menurut sudut pandangnya masing-masing. Ini ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh, salah satunya adalah dari Riza Nur Arfani. Beliau menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Jadi identitas nasional yang bermacam-macam kemudian disatukan dalam sebuah kesatuan wilayah. Kemudian kalau menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, memang sangat banyak sekali ya pengertiannya. Kemudian saya jelaskan juga satu lagi, itu secara terminologi menurut Kurana itu dinyatakan bahwa integrasi nasional adalah sebuah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama kita berbeda, daerah asal kita berbeda, kita juga berbicara bahasa yang berbeda, namun kita mengakui bahwa kita semua adalah satu. Nah, tadi ada beberapa pengertian yang saya sampaikan. Secara terminologi memang istilah integrasi nasional ini memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang ahli. Jadi ahli sosiolog, ahli hukum, ahli kewarganegaraan, ahli agama itu tentunya memiliki pandangan masing-masing tentang integrasi nasional. Namun pada intinya ada satu titik kesamaan dari berbagai terminologi tersebut yang menyatakan bahwa integritas nasional itu adalah menyatukan, membaurkan, kemudian memadukan segala kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Jadi bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini disatukan dalam satu wadah. Ini namanya integrasi nasional dan tentunya ini sangat erat kaitannya dengan materi kita minggu lalu tentang identitas nasional. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menuju pada pembahasan jenis-jenis integrasi nasional. Jadi memang integrasi nasional itu jenisnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah integrasi bangsa
Apa sih yang dimaksud dengan integrasi bangsa? Integrasi bangsa ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Ya, jadi budayanya beda, agamanya beda, sukunya beda, namun perbedaan-perbedaan itu tadi kemudian dijadikan dalam satu wadah yang membentuk identitas nasional. Nah, integrasi yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Nah, ini sebenarnya implementasinya itu sudah mulai tampak pada model desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Jadi, model desentralisasi itu kan pemerintah pusat itu memang memberi kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena tentunya pemerintah daerah itu lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Namun demikian, meskipun desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur daerahnya masing-masing, tetap yang berada di atas pemerintah daerah tersebut adalah pemerintah dari pihak pusat atau pihak nasional. Ini disebut dengan integrasi wilayah. Jadi wilayahnya banyak, namun wilayah yang banyak ini kemudian dipimpin oleh pemda-pemda setempat. Kemudian pemda setempat ini tetap merujuk kepada aturan nasional. Nah, selanjutnya adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Contohnya bupati dengan marga di kabupatennya, kemudian gubernur dengan masyarakat yang ada di provinsinya. Itu kalau diimplementasi sebenarnya di negara kita itu sudah mulai ingin untuk diwujudkan. Contohnya kalau DPR itu ada yang namanya reses. Reses itu kunjungan DPR ke tempat-tempat pemilihnya. Namun dari masalah efektivitas tentunya masih harus banyak evaluasi. Karena seperti kita tahu, DPR itu mayoritas melakukan reses ya kalau mendekati pilkada selanjutnya atau pemilihan selanjutnya gitu loh, untuk menggali massa, bukan untuk mengetahui atau mendengar apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk rakyat. Maka ini yang harus tetap kita kawal bagaimana agar integrasi elit massa ini juga bisa berjalan secara maksimal. Nah, kemudian jenis selanjutnya adalah integrasi nilai. Nah, integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Nah, integrasi nilai ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di grassroots atau masyarakat di pedesaan, kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran, di mana nilai-nilai yang kecil tersebut, ya contohnya kalau di sekitar kita ada kenduren, ada yasinan, ada acara tingkepan, dan lain sebagainya, ini sebenarnya juga bagian dari integrasi nilai. Bagaimana kita hidup dalam masyarakat yang lingkup kecil tersebut, kemudian masyarakat yang lingkup kecil itu membangun suatu kesatuan untuk membangun suatu kekuatan. Kapan integrasi nilai ini akan mulai terlihat dampaknya? Ya tentunya integrasi nilai ini terlihat dampaknya bagi masyarakat yang mengalami hal serupa gitu loh. Contohnya kayak genduren gitu ya, yang seperti yang saya contohkan di slide ini, yaitu kesannya ya hanya sekedar datang ke kondangan gitu saja. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana menyatukan masyarakat-masyarakat yang kecil itu tadi, kemudian untuk membangun sesuatu kekuatan-kekuatan besar dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Ini disebut dengan integrasi nilai. Jadi kita menyamakan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekeliling kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah integrasi tingkah laku, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, ini integrasi tingkah laku ini juga penting. Tingkah laku itu memang otomatis itu adalah hak individu kita. Kita mempunyai hak seluas-luasnya, hak sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi karena kita mempunyai norma yang namanya integrasi tingkah laku ini, kita bisa melihat, oh ya, saya berada di wilayah lingkungan seperti ini. Maka saya harus menyesuaikan sikap saya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekeliling saya. Artinya, kemudian bagaimana kita ini
memantaskan diri kita untuk kemudian diterima di suatu wilayah atau suatu daerah tertentu yang kita tempati. Ini disebut dengan integrasi tingkah laku. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya pentingnya integrasi nasional ini bagi Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara-negara baru setelah tahun 1945 membangun integrasi nasional itu juga merupakan tugas yang sangat penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan kenapa integrasi nasional itu menjadi penting. Yang pertama, karena pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Bahkan, penjajah itu lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi setelah merdeka, kita ini perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Saat itu Belanda memang tidak pernah mengajarkan bagaimana kita ini wajib harus cinta kepada negara kita dan lain sebagainya, tidak. Karena yang mereka doktrin adalah integritas kepada masyarakat kolonial atau kepada pemerintah kolonial yang saat itu menjajah. Nah, yang kedua, bagi negara-negara baru, tentunya tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintahan kolonial sebelumnya, karena perilaku orang Belanda, tetapi juga disebabkan karena latar belakang bangsa yang bersangkutan. Nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku. Contohnya adalah Indonesia ini. Nah, kemudian negara di dalamnya ini terdiri dari berbagai macam suku dan selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Nah, tentunya suku-suku yang banyak ini tadi, mereka memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Nah, ikatan dan kesetiaan etnik ini kan sesuatu yang alami, sifatnya primer. Kayak kita ini, contohnya ya, saya sendiri etnik Jawa, nggak usah dipaksa, itu pasti kesetiaannya kepada etnik Jawa, itu akan lahir secara alami, karena lahir di Jawa, tinggalnya di budaya Jawa, tetangganya sesuai dengan tetangganya orang Jawa semua, hidupnya hidup seperti kebiasaan orang Jawa, ya itu secara langsung saja, secara primer, ya tentunya setia kepada etnis Jawa gitu. Nah, kemudian kesetiaan nasional itu jadi bersifat sekunder. Ini bawaan manusia ya, artinya setiap individu dari kita pasti akan merasakan demikian. Kenapa nasionalnya menjadi sekunder? Ya karena kesetiaan nasional ini sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi wajib kita lakukan. Gitu loh. Nah, bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, pasti mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Jadi meskipun kesetiaan nasional ini terus digemburkan, tetapi ternyata kesetiaan nasional atau pemerintah pusat ini kemudian tidak memberikan hak-haknya kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu, nah tentunya masyarakat dari etnik tersebut itu mereka akan lebih memilih kembali kepada etniknya. Kemudian ignoring terhadap kesetiaan nasional. Sehingga akibatnya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ini sering terjadi ya di Indonesia, contohnya dulu pernah ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka dan lain sebagainya. Yaitu karena etnik keacehannya itu lebih kuat dibanding dengan kesetiaan nasionalnya. Yang ada adalah akhirnya mereka yang bersatu dengan masyarakat Aceh, kemudian ya komitmennya terhadap negara kemudian semakin rendah, bahkan mereka meminta untuk merdeka. Tentunya ini akan sangat bahaya sekali ya, ditinjau dari keragaman etnik yang ada di Indonesia, dan ikatan primordial inilah kemudian pembangun integrasi bangsa itu menjadi semakin penting. Nah, sebenarnya ada banyak contoh sih, ada negara antara Pakistan dan India ini, sampai contoh negara yang integritas nasionalnya belum terbangun ya, atau sudah terbangun tapi terpecah. Itu antara Pakistan dan India. India dan Pakistan ini dua bangsa serumpun yang terpisah karena tidak mampu berintegrasi. Jadi kekacauan dan disintegrasi ini dialami di masa-masa awal India dan Sri Lanka ini berdiri. Ya. Jadi ada perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial
untuk kemudian memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka yang tadinya etnik yang ada di Pakistan dan etnik yang ada di India, mereka berlomba untuk saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat. Akhirnya ya mereka terpisah antara negara India dan negara Pakistan bahkan sampai saat ini. Padahal mereka berasal dari etnis yang sama. Nah, itulah kenapa integrasi ini diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan oleh identitas nasional. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi, dan sebagainya yang sudah kita bahas di materi identitas nasional. Jadi sebelum membentuk identitas nasional, memang kita harus membangun yang namanya integritas nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integritas suatu negara. Apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang menentukan integritas suatu bangsa itu? Yang pertama adalah ancaman dari luar. Apa yang dimaksud dengan ancaman dari luar? Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integritas masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Ya contohnya ketika kita, bangsa Indonesia, dijajah oleh Belanda. Karena kita sama-sama memiliki musuh yang sama, kemudian secara otomatis kemudian bersatu. Tanpa memandang suku, budaya, dan latar belakangnya, kemudian semuanya bersatu untuk melawan kolonial. Nah, bahkan suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, itu suatu saat akan dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Jadi ada anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa saat itu. Contohnya lagi, saat Malaysia mengklaim beberapa budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yang diklaim itu kan reog ya. Jadi ketika reog itu diklaim, pada reog itu adalah budaya atau kesenian daerah yang berasal dari Ponorogo, tentunya orang-orang yang di luar Ponorogo pun juga merasa tersinggung gitu dengan pengakuan yang ada yang dilakukan oleh pihak Malaysia ini. Nah, ini yang disebut dengan ancaman dari luar dan nanti juga bisa menimbulkan atau memunculkan integritas bangsa. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa itu juga dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyat, dan memiliki jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Ini contoh nyatanya ya Nelson Mandela di Afrika Selatan. Jadi gaya politik dan kepemimpinannya bisa dipakai untuk mengembangkan integritas bangsanya. Kemudian contoh lain ya tentunya Nabi Muhammad juga demikian ya. Jadi karisma beliau itu telah berhasil menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor atau antara kaum Ansor yang saat itu berseteru, kemudian dengan adanya kepemimpinan yang karismatik Nabi Muhammad, umat Madinah, masyarakat Madinah saat itu justru Aus sama Khosroj itu juga bersatu, padahal sebelumnya mereka ini adalah musuh. Nah tentunya ya coba kita pikir di Indonesia pernah belum ya ada pemimpin yang mampu menyatukan seperti ini. Nah, kemudian faktor penentu selanjutnya adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu misalnya birokrasi, itu juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Ini kalau pelayan publik kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, ya tentunya masyarakat akan bersinergi atau akan berintegritas untuk kemudian menjaga kekuatan-kekuatan lembaga politik tersebut. Makanya birokrasi itu sangat memiliki andil bagaimana mereka mampu memperkuat integritas nasional suatu bangsa. Nah, kemudian selanjutnya adalah ideologi nasional. Suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Jadi tergantung kekuatan ideologi nasional itu sampai di mana sih mampu membuat masyarakatnya bersatu. Kemudian
Tentunya kalau bangsa Indonesia, ideologi kita jelas ya, kita memiliki nilai bersama yang dapat mempersatukan kita, yaitu Pancasila, kemudian nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ada juga sebenarnya di daerah mereka juga punya ideologi-ideologi yang khas juga. Misal ada namanya Pela Gadong. Itu nilai kebersamaan yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Atau misalnya di Jawa kita mengenal tradisi atau adat rewang. Nah, di dalamnya kan juga ada menjunjung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan tentunya setiap daerah juga mempunyai ideologi yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di bawahnya. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa itu juga bisa menerima sebagai sebuah kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Ini yang saat ini masih menjadi PR bersama negara kita, bagaimana bisa membuat negara-negara yang daerah-daerah yang ada di perbatasan negara kita ini tetap bisa dijangkau oleh pemerintah dan bisa merasakan pembangunan infrastruktur yang maksimal. Karena jika ekonominya sudah bagus, ya tentunya masyarakat akan bersatu. Nah, kemudian selanjutnya adalah, oke baik, sudah 5 ya. Jadi memang ada 5 hal ini, tadi yang bagian ideologi nasional sudah saya jelaskan di atas tadi. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan integritas suatu bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dinamika integrasi nasional di Indonesia yang akan saya contohkan berdasarkan 5 jenis integrasi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi yang pertama, dinamika integrasi bangsa itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005. Saat itu ada MOU di Finlandia bahwasannya pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Nah, proses ini berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Ini contoh dinamikanya ya di integrasi bangsa. Sedangkan di integrasi wilayah itu melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, itu pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia tentang lebar laut dan juga tentang titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau yang ada di NKRI. Dengan adanya deklarasi ini, itu terjadi integritas wilayah teritorial Indonesia, bahwa wilayah Indonesia itu merupakan satu kesatuan wilayah, dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Jadi sebelumnya ya dianggapnya Indonesia itu hanya yang pulau-pulau aja gitu, karena lautnya itu adalah pemisahnya. Tapi kemudian dengan deklarasi Juanda ini dinyatakan bahwa laut juga merupakan wilayah teritorial Indonesia juga. Nah, kemudian contoh di integrasi nilai. Nilai apa sih yang bagi bangsa Indonesia ini merupakan nilai integratif? Itu tentunya adalah nilai Pancasila. Nilai Pancasila tentang pengapalan Pancasila sebagaimana nilai integratif yang terus-menerus dilakukan melalui pendidikan Pancasila, kemudian yang saat ini kita lakukan, ini juga merupakan salah satu contoh integrasi nilai yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah integrasi elit massa. Sebenarnya dinamika integrasi elit massa itu ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Kunjungan DPR, kunjungan PKK, kemudian kunjungan bupati yang seperti saya contohkan tadi, itu juga saat ini lumayan berkembang di Indonesia. Kemudian integrasi tingkah laku. Nah, ini integrasi tingkah laku ini dilakukan dengan pembentukan lembaga birokrasi yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, orang-orang dapat bekerja secara terintegrasi dan dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Artinya birokrasi itu jadi nggak semena-mena. Kenapa? Karena mereka memiliki satu peraturan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya,
sehingga mereka semua, masyarakat maupun pemerintah mampu bekerja dengan baik. Nah, pembentukan lembaga politik dan birokrasi ini sebenarnya sudah diawali dari sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika memilih presiden dan wakil presiden. Dan ketika dipilih presiden dan wakil presiden, ya tentunya kita sudah mulai memiliki pemimpin yang harus dianut oleh semuanya. Nah, kemudian di sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus itu juga memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Itu juga bagian dari perilaku integratif yang dapat menyatukan atau menambah nilai integritas nasional bangsa kita. Baik anak-anak, kita sudah sampai ke pembahasan kita yang terakhir untuk materi kali ini. Jadi kesimpulannya, kenapa integritas nasional ini penting bagi bangsa kita? Pertama, karena integritas masyarakat sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan secara totalitas. Itu adalah sebuah fakta. Kenapa? Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Contohnya, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu sudah memiliki potensi konflik di dalam dirinya. Jadi memang setiap individu dari kita itu sudah membawa potensi konflik. Namun bagaimanapun kita harus membangun kesadaran tentang persamaan kepentingan, kemudian kebutuhan untuk bekerja sama, kemudian konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, itu juga merupakan potensi yang bisa untuk diintegrasikan gitu. Jadi kalau kita fokus kepada permasalahan setiap individu dari kita, yang tentunya integritas ini akan semakin jauh panggang dari api. Tapi ketika kita menyadari bahwa di tengah potensi konflik masing-masing dari diri kita, ini kita membutuhkan suatu kebersamaan dan suatu kesepakatan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan individu tadi, diintegrasikan, kemudian untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Contohnya, mereka yang ekonominya menengah ke bawah ya diintegrasikan dengan mereka yang kemampuan ekonominya menengah ke atas dengan cara membuka lowongan pekerjaan, kemudian membantu memasarkan produk-produk dari UMKM dan lain sebagainya. Itu juga bagian integritas. Artinya perbedaan dan masalah-masalah pribadi ini justru jangan sampai justru menimbulkan masalah baru, tapi bagaimana bisa hal-hal yang positif dan negatif dari masing-masing individu kita itu bisa kemudian disatukan untuk membangun sebuah kekuatan. Nah, kemudian pentingnya yang kedua adalah integrasi masyarakat ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan tentunya untuk membangun kejayaan suatu bangsa dan negara. Sehingga perlu senantiasa diupayakan. Artinya, kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti juga kegagalan untuk membangun kejayaan nasional. Dan tentunya kita tidak mau hal seperti yang terjadi di India dan Pakistan itu juga terjadi di negara kita. Bahkan integritas nasional yang tidak mampu terbentuk itu juga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Baik anak-anak, itu tadi materi kita untuk hari ini. Selanjutnya, baik anak-anak, tadi penjelasan dari saya tentang integritas nasional. Nah, kemudian silahkan diperhatikan. Ini adalah tugas praktik kewarganegaraan untuk materi kita yang ketiga. Apa sih tugas yang harus kalian lakukan? Yang pertama, lakukan secara kelompok. Kelompoknya masih sama dengan minggu yang lalu. Kemudian carilah sebuah kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Contohnya macam-macam ya. Misalnya ada pembangunan yang tidak merata antara Jawa dengan provinsi lain. Kemudian akses pendidikan yang tidak adil. Kemudian seperti yang ada di filmnya Andrea Hirata itu. Kemudian ketimpangan sosial antara miskin dan kaya. Kemudian ada pemberontakan dari daerah yang menuntut kemerdekaan. Seperti yang di GAM itu juga termasuk contoh disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Silakan cari sumbernya. Kemudian setelah kalian menemukan sumbernya, silakan analisis berita tersebut berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, judul berita dan sumbernya kalian dapat dari mana? Kalau koran apa? Kemudian tanggal berapa? Kalau itu dari berita online sumbernya dari mana? Itu harus jelas, linknya nanti harus disertakan. Kemudian yang kedua, isi pokok beritanya itu tentang apa? Silahkan dijabarkan sekilas.
Kemudian kaitannya dengan integrasi nih ya. Kaitannya dengan integrasi itu apa? Apakah itu terjadi karena peristiwa tersebut terjadi itu ada kaitannya dengan integrasi atau tidak gitu. Contohnya kayak pembangunan tidak merata. Itu terjadi karena tidak ada integrasi nilai. Contohnya birokrasi tidak adil. Itu kan bisa saja terserah, analisisnya tergantung dengan kalian. Kemudian faktor yang menyebabkan disintegrasi itu apa? Contohnya ketika kalian menemukan artikel tentang atau berita tentang pembangunan tidak merata, kira-kira apa faktor yang menyebabkan disintegrasi? Apakah pemerintahnya yang tidak perhatian atau rakyatnya yang memiliki sifat tidak mau menjaga fasilitas publik? Atau karena dana APBD yang banyak terserap di pusat sehingga daerah tidak mendapatkan pembangunan yang baik? Itu silahkan dianalisis. Kemudian kalian juga harus menganalisis alternatif penyelesaiannya seperti apa. Jadi ada 5 poin. Nah, hasil dari diskusi kelompok disajikan dalam bentuk laporan seperti biasa. Saya ingatkan, penulisannya harus sesuai dengan penulisan karya ilmiah yang baik. Artinya typo-typo, tanda, titik, koma, dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian silahkan dianalisis sebaik mungkin. Nah, jika ada pertanyaan tentang penugasan ini, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Baik, tanyakan kepada saya melalui WA Group. Gitu ya, tidak menerima japri, karena nanti pasti chat dari kalian akan tertumpuk dan khawatir tidak akan saya balas karena banyak WA yang masuk. Maka silahkan tanyakan melalui WA Group, kemudian akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kemudian terima kasih juga sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.